Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hoki humor Kiai. Dalam satu pengajian, ada satu fenomena yang mungkin dari sana sampai sekarang selalu ada, yaitu adalah ngantuk. Ada beberapa faktor kenapa kita suka ngantuk. Buat para pekerja, yang pertama buat para pekerja nih, mungkin karena dari pagi sampai malam dia bekerja, akhirnya berangkat ke pengajian ngantuk. Yang kedua, mungkin karena sambutannya yang terlalu panjang gitu. Udah mah capek ngantuk, udah mah capek bekerja juga. Akhirnya dia ngantuk juga. Yang ketiga, karena mungkin kiainya kurang menarik. Tidak ada humor, tidak ada apa, akhirnya ngantuk. Nah, sahabat hoki, bagaimana cara untuk mengatasi fenomena ngantuk? Kita tanya ke Kang Maman. Ya Kang, bagaimana nih Kang? Kadang-kala dalam pengajian Kang, kebanyakan orang, apalagi ibu-ibu Kang, suka duduknya di pojok, selonjoran, pudungnya diturunin, ngantuk tuh Kang. Nah bagaimana menurut Kang Maman nih? Ya, terima kasih Mang Oot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hoki, humor ala Kiai. Fenomena ngantuk itu memang fenomena yang menarik juga sebenarnya. Cuman saya sering melihat bahwa beberapa daerah memang ada yang memulai pengajiannya terlalu malam seperti yang katakan Mang Aot tadi. Misalnya di daerah Cirebon kalau kita ke Panguragan, lalu kita ke daerah sekitar Sindang Laut, itu agak sedikit malam. Malam, jam 9.10 ya. Makanya saya sering bilang, Bapak Ibu kalau ingin tidak ngantuk, gampang. Hilangkan dulu anak cucu setan yang ada di mata kita. Iya. Jadi anak cucu setan ada di mata kita juga ya Kang? Karena aneh kan. Mempengaruhi itu Kang. Kalau nonton hiburan, ya. Kalau nonton dulu mau wayangan, jaipongan, apa yang sebagainya. Sekarang organ tunggal. Ya kan, konser. Ya, konser. Mereka tuh ngadadak cenghar gitu ya. Bisa lihat. Ini enggak. Kalau pengajian lu apa udah ngantuk. Saya bilang, hilangkan dulu setan. Caranya adalah baca syahadat. Baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus? Nah setelah itu jempol kita, kata orang Sunda dilamot gitu, seret diusapkan ke mata. Ke alis. Bukan, ke matanya. Oh, ke mata gitu. Nah, kalau masih ngantuk berarti syahadat lagi. Nah, pakai ludah sedikit. Pakai ludah. Setelah itu baru kalau masih juga ngantuk, berarti yang masuk bukan setan sama Nea. Apa itu Kang? Premannya setan. Gegeduknya setan. Maka baca syahadat ketiga kali, setelah itu minta diludahin sama temennya. Insya Allah nggak ngantuk tapi bertengkar. Apalagi ya habis makan jengkol tuh Kang. Itu lebih hebat itu kayaknya Kang. Nah itu kayak tipnya. Iya. Jadi pemirsa, kalau menurut Kang Maman, kalau sudah 3 kali katanya itu tidak mempan, berarti itu premannya setan. Nah nih Kang, ada pertanyaan nih. Dari Kang Ade. Itu di Twitter ya? Di tweet. Oke. Di tweet nih Kang. Dari Kang Ade Duryawan. Ade Duryawan @ apa ini? Kang biasanya. Iya, tanya. Ya, tanyanya gini nih Kang. Katanya, Kang Maman, bagaimana caranya agar tidak jenuh satu pengajian dan tidak menimbulkan ngantuk? Bagaimana nih Kang? Pertanyaan yang bagus Mang Oot. Yang pertama memang seorang mubalik, seorang pembicara itu harus khotibin nas bi qadri uqulihim. Dia berbicara sesuai kadar intelektualnya, kadar pemahamannya. Sehingga masyarakat yang misalnya di daerah pesisir, ya ngomonglah soal nelayan, soal kultur ikan, kultur gitu yang ya. ada. Begitu pula pedagang. Nah kalau saya misalnya ceramah di beberapa perkantoran di pemerintahan atau di lembaga-lembaga tinggi negara, maka kita tentu sesuaikan kadar intelektualnya dan pemahamannya. Itu yang pertama yang penting. Jadi jangan sampai masyarakat awam dibawa mengawang-awang keluar kalimat-kalimat yang sisian gitu kan. Akhirnya orang bingung ini ngomong apa gitu. Satu yang kedua memang dalam pengajian itu tidak boleh monoton. Harus ada tema-tema yang sholawatan, sambil senyum kan, kayak gitu. Yang kedua adalah menyisipkan petata petiti. Apa itu petata petiti? Kayak pepatah-pepatah begitu. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung, golok loh. Nah,
Atau memang Ya. dia humor yang cerdas, humor yang membangun. Gus Dur itu sangat menarik ketika beliau berbicara karena memang sense of humornya tinggi. Iya. Ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengemas kritik-kritik itu pada konteks humor. Itu yang penting. Nah, itu saya rasa yang akan membuat orang tidak jenuh, Iya. orang tidak ngantuk, orang merasa dilibatkan. Iya, Tidak satu arah, tetapi dia dua arah. Hmm. Take and give antara seorang pembicara dengan enggak. Insya Allah enggak ngantuk. Antara audien sama Pembicara. pembicaranya. Betul, betul. Tapi katanya gini, Kang. Kalau menyampaikan satu ilmu agama itu nggak boleh humor katanya, Kang. Harus serius. Berbicara tentang neraka, surga. Harus seperti itu katanya, Kang. Enggak juga, bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW, "Khiyaru ummati, sebaik-baiknya umatku itu adalah kaumun, sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang yadhakuna, bisa tertawa, bisa terbahak-bahak, tetapi li saati rahmatillah, karena bangga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala." Maka saatnya kita tegas. Saatnya kita mengemas ketegas itu dengan sense of humor. Asal jangan bohong, asal jangan mengada-ngada. Jadi justru umat Nabi Muhammad itu dibanggakan karena dia punya sense of humor yang tinggi, Iya. tertawa gembira. Kenapa? Karena inilah agama yang basyira wa nadhira. Dia memberikan kabar gembira di satu sisi, tetapi kalau soal hukum itu tegas. Harus tegas ya, Kang, Harus ya? tegas. Iya. Nah, itulah Pak Doto. Sahabat Hoki, untuk akhir acara kita dengarkan ibroh dari Kang Maman dan sekaligus menutupi. Mangga, Kang. Ya, Mang Ot, saya pernah diundang ceramah di satu tempat yang orang pasti ngantuk karena sambutannya itu kepala desa panjang banget. Akhirnya orang sudah resah. Apalagi ketika kuwu itu bilang bagaimana, oh, semakin semangat. Padahal jamaah bilang urun, gus. Kayak gitu. Akhirnya ada yang bisik saya, bagaimana nih Pak Kiai? Saya bilang, suruh matiin aja itunya, soundnya. Soundnya dimatikan. Mati Pak. Lalu si kuwu itu turun, lalu cium tangan, lalu dia bilang, bagaimana Pak Kiai? Sambutan saya. Sambutan saya. Bagus banget, tapi soal apa namanya, iuran itu, Iya, pajak. pajak dan sebagainya belum balik lagi Pak. Itu kesalahan saya dalam memberikan tausiah. Menarik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.